Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kembali kita belajar hari ini pelajaran IPA. Bapak akan mengulang materi mengenai gerak lurus, gaya dan juga hukum Newton. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Selesai. Jika ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan juga kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung saja. Materi pada bab pertama di kelas 8 ini mengenai gerak lurus, gaya dan hukum Newton. Pada 3 pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Namun pada kesempatan ini Bapak akan mereview ulang sekaligus contoh-contoh soal yang berkaitan tentang gerak lurus, gaya dan juga hukum Newton. Untuk konsep gerak lurus kalian sudah paham dan harus paham, diingat betul-betul ya. Perbedaan antara jarak dan perpindahan ya. Perbedaan antara kelajuan dan kecepatan gitu ya. Perbedaan antara gerak lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan ya. Bapak akan singkat. Ingat kalau jarak itu tidak bergantung arah ya. Jadi dia hanya menghitung panjang lintasan saja. Sedangkan perpindahan bergantung dengan arah. Jadi dipertimbangkan arahnya, dipertimbangkan posisi awal dan posisi akhirnya. Kemudian perbedaan kelajuan dan juga kecepatan. Kelajuan ini berkaitan dengan jarak ya. Jadi jarak yang ditempuh suatu benda tiap waktu. Sedangkan kecepatan berkaitan dengan perpindahan ya. Jadi kecepatan adalah perpindahan suatu benda tiap waktu gitu. Nah, setelah kelajuan kecepatan nanti muncul juga percepatan ya. Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu ya. Percepatan bisa semakin cepat, bisa juga semakin lambat. Kalau percepatan yang semakin cepat maka bernilai positif, simbolnya adalah A nya positif. Sedangkan percepatan yang semakin lambat maka bernilai negatif, jadi simbolnya A negatif. Percepatan yang negatif kita sebut juga dengan perlambatan ya. Kemarin Bapak sudah ngasih contoh soal dan juga ngasih latihan soal ya. Bapak perhatikan masih ada yang salah dalam mengerjakan pelatihan soal mengenai percepatan suatu benda ya. Akan bahas ulang mengenai contoh soal percepatan suatu benda ya. Dalam soal latihan ya, diketahui sebuah benda ya, sebuah mobil itu mula-mula diam. Ini artinya kecepatan awalnya adalah 0. Kemudian 10 detik kemudian ya, berarti selang waktunya atau delta T-nya adalah 10 ya. 10 detik kemudian kecepatan bendanya menjadi 72 ya. Berarti kecepatan akhirnya ini adalah 72 km per jam. Di situ soal dikatakan berapa percepatan yang dialami benda tersebut atau mobil tersebut ya. Berarti ditanyakannya adalah A ya. Di sini di soal kita perhatikan ada 2 satuan yang berbeda ya. Ini meter per sekon, yang ini kilometer per jam. Jadi kalian sudah Bapak ajarkan bagaimana mengubah satuan
ya. Bapak ingatkan sedikit saja barangkali di sini. Jadi untuk mengubah satuan yang kecepatan akhirnya ya, cukup kalian kalikan dengan 1000 karena 1 km sama dengan 1000. Kemudian yang bawahnya dibagi dengan 3600 ya. Jadi dalam contoh ini kita bisa melihat ini nolnya 2 dicoret ya. 72 kali 10 720 dibagi 36 ya. Jadi hasilnya adalah 20 meter per sekon. 720 dibagi 36 yaitu 20 meter per sekon. Jadi nanti yang akan kita masukkan ke dalam rumus adalah yang ini, yang 20 meter per sekon. Jadi untuk mengetahui berapa nilai A-nya, kembali ke sini ya. Sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan, percepatan adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu ya, atau delta V per delta T ya. Delta V ini adalah perubahan kecepatan. Artinya apa? Kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal dibagi selang waktu. Tinggal kita masukkan berapa kecepatan akhirnya 20. Kita tulis 20. Berapa kecepatan awalnya 0. Kenapa 0? Karena bendanya, mobilnya mula-mula diam, artinya 0. Kemudian dibagi dengan selang waktunya adalah dalam soal kita 10. Jadi 20 dikurang 0 sama dengan 0, 20 dibagi 10 hasilnya adalah ya betul 2 meter per sekon hampir 2 ya. Perhatikan di sini nilainya adalah positif ya, tandanya positif, artinya benda ini mengalami percepatan ya. Mengalami percepatan atau dalam konsep kita adalah gerak lurus berubah berat dipercepat ya. Apakah kasih contoh yang lain masih mengenai percepatan ya. Di buku ada soal sebuah pohon kelapa gitu ya. Jadi ada pohon kelapa ya. Ini anggap pohon kelapa begitu ya. Jadi ada kelapa di pohonnya begitu ya. Kemudian jatuh mengalami percepatan ya. Percepatannya adalah sama dengan percepatan gravitasi ya, sebagaimana kita tahu ya. Percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon pangkat 2 diketahuinya gitu ya. Nah, di dalam soal dikatakan berapa kecepatan benda setelah 3 detik ya, dari mulai jatuh. Berapa percepatannya setelah 3 detik ya. Ini selang waktunya 3 detik atau 3 sekon ya. Yang ditanyakannya, diketahuinya ya, yang ditanyakannya adalah berapa kecepatan benda setelah 3 detik kemudian ya. Berarti V akhirnya yang ditanyakan gitu. Baik, kita akan bahas bagaimana cara menjawabnya ya. Masih kita pakai konsep percepatan ya. Ingat baik-baik, percepatan suatu benda itu didefinisikan adalah perubahan kecepatan tiap selang waktu gitu ya. Perubahan kecepatan adalah kecepatan akhir atau Vt dikurangi kecepatan awal ya, dibagi selang waktu. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya yang ada ya. A nya berapa diketahui 10, berarti sini sama dengan 10 ya. Vt nya berapa belum tahu ya. Yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya. V0 nya berapa. Perhatikan baik-baik, karena kelapa ini mula-mula diam
maka artinya V0 nya atau kecepatan awalnya adalah ya 0, betul ya. Jadi ini 0. Berapa setelah waktunya? 3 sekon. Gitu ya. Nah, sampai sini kita tulis 10 VT dikurangi 0, VT begitu dibagi dengan 3 ya. Jadi kecepatan akhirnya adalah VT ini huruf kecil ya, 10 dikali 3 ya. 10 dikali 3 sama dengan 30 meter per sekon. Jadi kecepatan benda tersebut atau kelapa ini setelah 3 detik kemudian adalah 30 meter per sekon. Ya, itu contoh yang kedua. Selanjutnya Bapak akan bahas tentang gaya. Ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gaya. Secara umum gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak ya, atau juga berubah bentuk ya. Bisa juga tadinya benda bergerak jadi diam dengan ada gaya ya, atau tadinya diam jadi bergerak ya, atau bendanya berubah bentuk. Nah, itu adalah gaya. Secara sederhananya ada seperti itu ya. Gaya terbagi dua ya. Ada gaya sentuh, gaya tak sentuh. Ingat, gaya sentuh bersentuhan langsung ya, seperti gaya dorong ya, kita mendorong meja, mendorong lemari, gaya sentuh. Sedangkan gaya tak sentuh, gaya yang tidak bersentuhan langsung, seperti magnet ya. Magnet bisa menarik benda ya, bisa menolak benda tapi tidak bersentuhan langsung gitu. Atau tadi gaya gravitasi bumi, itu termasuk gaya tak sentuh ya. Berikutnya di gaya ini ada konsep resultan gaya ya. Kalian harus betul-betul ya perhatikan. Kalau ada sebuah benda diletakkan di atas meja misalkan ya, ditarik ke kanan dengan gaya 10 Newton ya, tarik ke kiri dengan gaya misalkan 4 Newton. Berapa resultan gayanya, penjumlahan gayanya ya, penjumlahan gayanya atau sigma F nya berapa ya. Mudah, kita tinggal jumlahkan ya. Tapi ingat, yang namanya penjumlahan gaya dia bergantung arah ya. Biasanya ke kanan positif ya, sedangkan ke kiri negatif tentunya. Jadi kalau ke kanan 10, maka ke kiri jadi negatif, jadi dikurangi 4 sama dengan 6. Ya mudah ya. Kalau arahnya sama ke kanan dua-duanya, berarti 10 ditambah 4 jadi sama dengan 14 Newton ya. Itu tentang resultan gaya. Berikutnya tentang hukum Newton. Nah, hukum Newton ini adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan gerak ya, dan geraknya dipengaruhi oleh gaya gitu ya. Kita sudah bahas juga di pertemuan kemarin tentang hukum Newton ya. Bapak akan sedikit mengulangi sekaligus contoh-contoh soalnya gitu ya. Bapak akan sederhanakan hukum Newton 1 ya. Ini berkaitan dengan ya, inersia suatu benda atau kemalasan suatu benda. Jadi benda itu pada dasarnya punya sifat malas. Malas apa? Malas berubah dari posisi semula ya. Jadi kalau benda itu mula-mula diam, dia pengennya diam aja, nggak pengen bergerak ya. Tapi kalau benda lagi bergerak, benda itu inginnya terus bergerak, nggak mau diam ya. Ya mirip-mirip lah dengan kita manusia gitu ya. Kalau lagi diam di rumah pengennya diem aja, nggak mau kemana-mana. Tapi kalau lagi main ya, disuruh diem malah nggak bisa ya. Mirip-mirip dengan konsep 1 Newton ya. Jadi ini tentang inersia suatu benda atau kelembaman suatu benda gitu ya. Nah, hukum 1 Newton ini banyak sekali aplikasinya ya. Misalkan kenapa kita perlu pakai sabuk pengaman ketika naik mobil ya. Kenapa? Karena untuk keamanan kita
Ya, pada saat benda mula-mula diam, mobil diam, begitu tiba-tiba digas, ya, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang, begitu ya. Padahal mobilnya maju ke depan, kita terdorong ke belakang. Ya. Nah, begitu pula ketika mobil sedang bergerak, tiba-tiba direm, maka tubuh kita kedorong ke depan, gitu ya. Maka ditahan oleh sabuk pengaman. Ya. Ini yang disebut dengan inersia suatu benda. Ya. Dan ini terjadi, ya, hukum satu benda terjadi apabila, ini penting ya, resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Ya. Ingat tadi sigma F adalah resultan gaya. Ya, akan ulangi, hukum 1 Newton ini, ya, terjadi apabila resultan gaya sama dengan 0. Artinya tadi penjumlahan gayanya sama dengan 0, gitu ya. Contoh misalkan pada hewan, ya, misalkan ada hewan, ya, 2 buah hewan saling beradu, gitu ya. Banteng sama banteng misalkan beradu, gitu ya. Ada banteng satu, ya, banteng itu beradu, ya, dan dia tidak ada yang bergerak, tidak ada yang bergeser sekalipun, ya, nggak bergerak ke kiri, nggak bergerak kanan, ya, maka dikatakan peristiwa itu hukum 1 Newton karena resultan gaya sama dengan 0, gitu ya. Ini contoh penerapan hukum 1 Newton. Ya. Adapun hukum 2 Newton, ya, hukum 2 Newton ini kebalikan dari hukum 1 Newton, ya. Ini terjadi apabila resultan gayanya tidak sama dengan 0. Ya. Kalau ini sama dengan 0, maka ini tidak sama dengan 0. Ya. Ketika ada beberapa gaya dalam suatu benda, ya. Jadi benda ini mengalami beberapa gaya dan benda itu tidak diam, ya. Resultan gayanya tidak 0, maka benda itu akan mengalami percepatan, ya. Sehingga Newton mengatakan dalam hukum 2 Newtonnya, ya, sigma F-nya ini akan sama dengan massa benda itu dikali dengan percepatannya, ya, massa benda dikali dengan percepatannya. Ya. Misalkan tadi ada hewan, ya, tadi Bapak contohkan apa, banteng misalkan, ya, atau gajah yang gede, ya. Ini ada 2 buah gajah beradu, gitu ya, beradu, ternyata bergeser, gitu ya. Gajah yang satu dia menggeser gajah yang kedua. Berarti resultan gayanya tidak sama dengan 0 karena gajah yang keduanya tergeser, gitu ya. Lebih besar gaya yang pertamanya. Nah, kalau kondisinya begitu, maka masuklah konsep hukum 2 Newton. Ya. Tadi kalau yang pertama, kalau gajahnya misalkan dua-duanya sama-sama kuat, tidak ada yang bergeser, maka dia termasuk hukum 1 Newton. Ya. Tapi kalau begitu beradu gajahnya, satunya bergeser, ya, gajah yang kedua bergeser, maka ini termasuk konsep hukum 2 Newton. Kita adik-adik, ya, anak-anakku, ya. Nah, adapun hukum ketiga Newton, ya, hukum ketiga Newton ini berkaitan dengan aksi reaksi, begitu ya. Itu disebutnya pasangan aksi reaksi, ya. Hukum aksi reaksi. Pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas, begitu ya. Jadi apabila satu benda, ya, mendorong benda yang kedua, ya, dengan gaya misalkan 10 Newton, maka benda yang kedua akan memberikan reaksi, ya, akan mendorong benda yang pertama dengan gaya yang sama 10 Newton juga, tetapi arahnya berbeda, ya. Pada video sebelumnya, ya, Bapak contohkan, ini ada seseorang, ya, naik sepatu roda, begitu, kemudian mendorong, ya, mendorong tembok, begitu ya, pakai sepatu tembok, ya. Nah, apa yang terjadi ketika orang pakai sepatu roda dorong tembok? Maka orang tersebut akan terdorong, ya. Dia mendorongnya ke kanan, ini adalah gaya reaksinya, ya, maka
orang tersebut akan terdorong ke kiri. Kalau orang itu dorongnya 100 Newton, maka dia akan terdorong 100 Newton. Jadi aksi reaksi. Ingat, aksi reaksi ini terjadi pada dua benda yang berbeda, ya. Kemudian gayanya sama besarnya dan arahnya berlawanan, gitu ya. Jadi kalau kita contohkan pada hewan misalkan, ya, ada hewan, ya, beradu, tiba-tiba dua-duanya kepental, begitu ya. Gajah dengan gajah, adu dua-duanya kepental, ya. Gajah yang satu kepental, gajah yang kedua kepental. Nah, kalau kondisinya demikian, maka ini termasuk konsep hukum 3 Newton, ya. Termasuk konsep hukum 3 Newton. Ya, beda ya adik-adik ya, anak-anak ya. Kalau hukum 1 Newton ini tentang inersia, maka suatu benda terjadi ketika resultan gayanya sama dengan 0. Hukum 2 Newton ini terjadi kalau resultan gayanya tidak sama dengan 0, ya. Tadi ada yang tergeser begitu bendanya sehingga mengalami percepatan. Besarnya percepatan nanti bisa dihitung dengan sigma F sama dengan F kali A. Kalau hukum 3 Newton ini adalah hukum aksi reaksi, ya. Kalau ada dua benda atau dua hewan misalkan beradu, dua-duanya kepental. Ya, ketika dua-duanya terpental, maka dia masuk konsep hukum 3 Newton, begitu ya. Baik, terakhir Bapak akan contohkan soal tentang hukum 2 Newton, ya. Tentang hukum 2 Newton ini yang berkaitan dengan kecepatan, ya, kecepatan. Jadi misalkan, ya, ada semua benda, ya. Ini belum dihapus, ya. Hapus dulu. Ada semua benda, ya, diketahui, ya. Semua benda memiliki massa, ya. Taruhlah 1000 kg, begitu ya. Mobil lah mungkin ya, 1000 kg, mobil kecil ya. Kemudian benda ini mengalami gaya, ya. Resultan gayanya, ya, mengalami gaya, ya. Misalkan taruhlah 5000, ya, Newton, gitu ya, 5000 Newton. Nah, pertanyaannya, berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Ya, kita jawab. Jadi ada mobil, massanya 1000 kg, kemudian mengalami gaya karena digas, begitu ya. Gayanya sebesar 5000 Newton. Berapa sih percepatan bendanya? Kita hitungnya. Tadi sesuai dengan hukum Newton, ya. Sigma F sama dengan massa kali percepatan, ya. Maka kita tinggal mengubahnya A-nya, gitu ya. Gimana caranya? Ya mudah ya. A sama dengan sigma F dibagi dengan M-nya turun ke bawah massanya, gitu ya. Kita masukkan angkanya, sigma F-nya 5000, massanya adalah 1000. Nah, ini Newton, ini kilogram. Kita lanjutkan, ya. Jadi sigma F-nya 5000, massanya 1000, ya. Maka bisa kita hitung, kita coret begitu, nolnya 3 di atas, di bawah juga 3 bisa dicoret. Jadi 5 dibagi 1, ya. Ini jawabannya adalah 5. 5 apa? 5 Newton per kilogram. Nah, satuan Newton per kilogram, ya anak-anakku, ini adalah sama dengan, ya, sama juga dengan bisa kita tulis 5 meter per sekon pangkat 2, gitu ya. Jadi 5 Newton per kilogram sama dengan 5 meter per sekon pangkat 2, ya. Demikian review pada kesempatan ini, ya. Oh, satu lagi Bapak, ada yang kelewat ya, tentang hukum 3 Newton, ya, aplikasinya. Ini biar nanti kalau kalian
mengerjakan latihan-latihan soal, ya, bisa kalian pahami hukum 3 Newton. Tadi sudah Bapak sebutkan hukum 3 Newton ini adalah tentang hukum aksi reaksi. Ya, jadi ada 2 buah gaya. Ada gaya aksi, ya, ini berlawanan min dengan gaya reaksi. Ya, F ini adalah gaya, ya. Ada gaya aksi dan gaya reaksi. Contohnya begini, roket, ya, misalkan di buku ada konsep roket. Ketika roket, ya, meluncur ke atas, ya, roket itu mengeluarkan semburan gas yang besar, gitu ya. Semburan gas inilah yang memberikan gaya, ya, kepada tanah, gitu, alasnya, ya, sehingga tanah itu juga akan mendorong roket, ya. Misalkan burung, ya, burung, diantara konsep burung bisa terbang diantara ketika burung mengepakkan sayapnya ke bawah, berarti burung memberikan gaya kepada angin ke bawah, gitu ya, sehingga pada waktu yang bersamaan angin juga akan memberikan gaya yang ke atas kepada burung, ya. Orang berenang, ya, ketika kita berenang, ya, misalkan gaya punggung, ya, gaya dada misalkan, ya, ketika kita memberikan dorongan ke belakang, maka tubuh kita maju ke depan, ya. Kenapa? Karena dalam hukum 3 Newton, ketika kita memberikan gaya ke belakang kepada air, maka air akan mendorong tubuh manusia ke depan, sehingga kita bisa berenang, ya. Atau misalkan pada konsep olahraga mendayung, ya, supaya perahu dayungnya itu maju ke depan, maka kita mendorong, ya, dayungnya itu ke belakang, ya. Ketika mendorong dayung ke belakang, artinya kita memberikan gaya kepada air ke belakang, sehingga pada waktu yang bersamaan, ya, dayungnya itu atau perahunya itu bisa terdorong oleh air ke depan, ya. Itu diantara konsep hukum aksi reaksi. Dimana ada gaya, pasti ada reaksi, ya. Dimana kita memberikan gaya, perbuatan pasti ada balasannya, begitu kira-kira, ya. Di Al-Quran juga sudah dijelaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, barang siapa yang kita beramal baik sedikit saja pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kalau kita beramal jelek pun juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hukum aksi reaksi ini sebetulnya sudah ada di Al-Quran, gitu ya, bahwasanya setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan mendapatkan balasan, ya. Balasannya bisa di dunia, ya, atau juga balasannya bisa di akhirat nanti. Baik, itu saja barangkali anak-anakku, pembelajaran pada hari ini, ya. Bapak mengulang materi-materi sebelumnya karena setelah dievaluasi oleh Bapak ada soal-soal yang masih belum bisa kalian kerjakan atau masih ada yang salah. Ya, mudah-mudahan setelah belajar hari ini kalian bisa lebih paham, bisa lebih mengerti. Apabila ada yang tidak mengerti bisa menghubungi Bapak, ya, atau juga bisa ditelepon dan sebagainya. Jangan malu bertanya, ya. Mudah-mudahan kalian bisa diberikan kemudahan dalam belajarnya, dan yang paling penting mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, ya. Tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.